Saya sekarang pakai ini, apa namanya, udeng ini. Ya, udeng khas begini ini udeng Situbondo. Jadi kata dosen saya dulu di UNER itu bilang, eh, dulu blangkon, sekarang udeng. Dulu saya bertakon-takon, sampai sekarang belum mudeng-mudeng. Ini mudah-mudahan diskusi kecil ini mudah-mudahan kita agak sedikit mudeng tentang tentang ajak. Mudah-mudahan setelah itu bisa menjadi senang. Bahkan ada yang mau penelitian, membantu data di baluran, kami sangat welcome sekali. Dan biasanya untuk supaya karena mungkin materinya belum tentu menarik, supaya mau mendengarkan. Nanti insya Allah ada giveaway di belakang. Ya, kaos baluran mungkin bisa menjadi pemicu untuk bisa mau mendengarkan supaya nggak kabur. Kurang lebih demikian perkenalannya. Jadi ajak atau Cuang Alpinus di Taman Nasional Baluran. Saya perkenalkan dulu organisasi dan ini ya di Taman Nasional Baluran. Jadi Taman Nasional Baluran itu di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderalnya adalah Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Di Indonesia itu ada 54 taman nasional, salah satunya adalah Taman Nasional Baluran. Kemudian kawasan konservasi di Indonesia itu relatif banyak ya, ada 554 unit. Kalau dari sisi luasan itu 27,14 hektar, 27 juta ya hektar, kurang lebih seperti itu. Dan di sekitar kawasan konservasi itu dikelilingi oleh banyak desa ya, sekitar 6.747 desa dengan penduduknya 16,3 jiwa. Jadi ini yang nanti baik langsung maupun tidak langsung juga mempengaruhi keberadaan ajak itu sendiri. Kemudian letaknya tadi sudah saya sampaikan ya, di ujung timur Pulau Jawa. Ini perbatasan antara Banyuwangi Situbondo, tapi dia sebenarnya lebih dekat ke Banyuwangi. Jadi makanya kalau dari sisi pariwisata yang borderless itu dari pihak Banyuwangi justru yang banyak memanfaatkan, mendapat manfaat dari wisata ke Baluran, kurang lebih seperti itu. Jadi di Baluran itu kalau peta kawasannya kurang lebih seperti yang ada di gambar ya, itu terbagi-bagi kayak bisa gitu. Itu merupakan kayak resort-resort pengelolaan. Jadi ada 6 resort pengelolaan yang meliputi 2 seksi kantor wilayah. Nah, di sekitar Taman Nasional itu dikelilingi oleh desa penyangga yang sangat intens berhubungan dengan Taman Nasional, yaitu ada desa Sumber Anyar, Sumber Waru, Watu Kebo, Wonorejo, dan desa Bajulmati. Jadi itu yang hijau, hijau tua itu adalah kawasan Taman Nasionalnya, kemudian hijau muda, orange, ini warna apa ya, pink atau ungu, biru, dan biru muda itu adalah desa-desa di sekitarnya. Kemudian yang tidak ada desa sekitarnya itu merupakan laut, jadi lautan. Kemudian di Baluran itu kebetulan juga ada pemanfaatan hasil hutan bukan itu ya, jadi banyak hasil hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Ada kemiri, asam, akasia, gadung, madu, kroto, bekicot, kayu bakar, rumput, dan ramban. Dan di sekelilingnya ada homestay, objek wisata, perikanan, dan souvenir dan sebagainya. Nah, mungkin yang agak berhubungan dengan ajak itu nanti ya aktivitas dari masyarakat mengambil HHPK-nya itu. Mungkin juga nomor 7 yang bekicot itu juga bisa menjadi sumber pakan dari ajak itu sendiri. Kurang lebih begitu. Kemudian Taman Nasional itu dalam mengelola itu dibagi di zona-zona. Jadi di Taman Nasional itu pengelolaannya secara
Saya slide. Yep. Oke, jadi yang bersinggungan dengan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu nanti sebenarnya yang di zona tradisional. Jadi masyarakat boleh memanfaatkan, contohnya misalkan ya tadi yang sudah ada izin resminya itu yang Mohon maaf, Bapak masih di mute, Pak. Oke, mohon maaf ini ya di internet di saya kayaknya agak sedikit kurang stabil, jadinya tadi sempat terputus. Jadi sistem pengelolaannya secara zonasi ya seperti yang dilihat di gambar, mirip telur ceplok sebenarnya. Zona intinya di tengah, yang pinggir-pinggirnya ada zona rimba, pemanfaatan, zona tradisional khusus rehabilitasi dan pelindungan bahari. Jadi sebenarnya kalau dari sisi bentuk relatif ideal. Lanjut. Kawasan Taman Nasional itu bersebelahan juga dengan artinya tidak bersebelahan persis, jadi merupakan sebuah area atau wilayah yang dengan Taman Nasional yang lain, dengan hutan lindung dan produksi itu merupakan setelah ditetapkan sebagai cagar biosfer. Nah, di cagar biosfer itu kan ada koridor-koridor. Kaitannya dengan ajak, itu harapannya sebenarnya ya entah ajak maupun satwa liar yang lainnya, itu harapannya terkoridor seandainya ada gangguan di satu kawasan, dia bisa bergeser ke kawasan yang lain, kurang lebih seperti itu. Lanjut. Ya, ini di Taman Nasional Baluran kalau dari sisi mamalianya ya, yang termasuk ajak itu sendiri ada 28 jenis, salah satunya ajak ini gitu ya. Jadi ini landscape balurannya kurang lebih seperti itu. Nah, dan hal mendasar yang menjadi perhatian dalam pengelolaan satwa liar di Taman Nasional Baluran itu adalah habitat, kemudian Halo, Bapak. geser slide-nya ke berikutnya. Bentar ya, tak memperbaiki. Mungkin pintunya dibuka supaya Bapak mau wifi-nya agak lancar. mungkin boleh sambil off Ya, cam, ini saya Pak. mau barusan buka pintu. Wifi-nya. Yap. Boleh Ininya ya, mematikan saya kamera. off-kan ya videonya ya, Ya, supaya Bapak. agak lancar ya. Oke. Terima kasih, Jadi Bapak. ada hal mendasar yang menjadi perhatian dalam pengelolaan satwa liar di Taman Nasional Baluran, yaitu habitat, keamanan, dan bebasnya dari penyakit. Kalau terkait dengan tersedianya tempat, habitat itu kan tempat untuk sumber makanan, sumber air minum, kemudian keamanan itu bebas dari ancaman baik perburuan dan gangguan aktivitas masyarakat di dalam kawasan. Ini yang terkait dengan kedokteran hewan barangkali ya bebas penyakit ini. Nah ini yang saya saja ya dulu sebelum kerja di Taman Nasional itu berpendapat bahwasanya kalau kuliah di kedokteran hewan ya nanti akan menjadi dokter hewan yang mengurusi tentang pet gitu ya. Ternyata ada yang lebih luas lagi bahwa kawasan konservasi juga memerlukan kehadiran dokter hewan sebenarnya, karena kita pasti kalau nggak ada dokter hewannya itu sudah pasti itu menghubungi dokter hewan dari luar yang mungkin barangkali spesialisasinya itu bukan ya kedokteran hewan satwa liar, nggak tahu nanti apakah akan ada jurusan itu dan selanjutnya gitu ya. Jadi keberadaan dokter hewan di KFHK sebenarnya sangat diperlukan. Lanjut. Berikutnya adalah ini kurang lebih yang akan saya sampaikan. Jadi ajak di Taman Nasional Baluran dari status konservasi dan ekologinya, kesehatan ajak di Taman Nasional Baluran,
populasi dan distribusinya, pola aktivitas dan perilaku serang, dan okupansi spasialnya. Lanjut, ini merupakan saya kumpulkan dari beberapa penelitian khususnya yang ada di Taman Nasional Baluran. Dari sisi klasifikasi ajak kurang lebih seperti ini, jadi mohon dikoreksi seandainya nanti ada salah-salah gitu ya. Kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, kelas Mamalia, order Granivora, famili Canidae, genusnya Zwon, spesies Zwon alpinus, subspesies Zwon alpinus javanicus. Lanjut. Nah, status konservasi dan ekologi. Status konservasinya endangered, terancam punah ya dari IUCN Red List dan termasuk Appendix 2 CITES. Kalau CITES itu kaitannya dengan perdagangan ya, biasanya kalau diperdagangkan, kalau Appendix 1-2 itu masih bisa diperdagangkan secara terbatas, kurang lebih seperti itu kalau hitungan Appendix CITES-nya ya, artinya dengan kuota tangkap dan sebagainya. Tetapi kalau ini kawasan konservasi yang nggak diperbolehkan untuk diperdagangkan atau diambil untuk diperdagangkan, kecuali mungkin barangkali ada pertimbangan penjarangan populasi manakala terjadi ledakan populasi. Dan seperti tadi yang disampaikan oleh MC ya, bahwa ini ekologi dan reproduksi dan lainnya jarang diteliti sebenarnya ada gitu. Dan berdasarkan literatur ini sebenarnya di Jawa Timur ada di Taman Nasional Baluran, di Taman Nasional Alas Purwo, dan Meru Kediri yang tadi kalau dikaitkan dengan keberadaan cagar biosfer, sebenarnya harapannya ada koridor yang memungkinkan mereka bergerak apabila terjadi bencana atau habitat yang tidak memungkinkan di suatu tempat, dia bisa bergeser ke tempat lain. Di Jawa Barat, kalau di Jawa ya, berarti sudah sebenarnya kalau melihat ini sudah terfragmentasi, artinya konsentrasinya sudah di ujung dan ujung barat, ujung timur gitu ya. Di Jawa Barat tadi Taman Nasional Gunung Pangrango, Halimun Salak, dan Ujung Kulon. Kemudian kalau di tempat lain di Sumatera. Ini merupakan habitat generalis. Sebenarnya pada dasarnya mudah sekali untuk beradaptasi terhadap habitat apapun. Kemudian ketinggiannya dari 0 sampai 5.300 meter dpl. Tetapi yang membatasi nanti keberadaan dari pakan, kemudian sumber air, kemudian dari sarang. Nah, untuk binatang buruannya, kalau untuk yang di Baluran atau prainya itu banteng, biasanya bantengnya itu yang diburu, banteng yang anakan ya, bahkan sampai yang remaja itu masih diburu juga oleh ajak. Kemudian kerbau ini juga yang anakan biasanya yang dikejar. Kemudian rusa ini yang paling dominan dimakan ajak Baluran, yaitu jenis rusa, karena di samping mungkin lebih banyak ya atau lebih kecil ukurannya, kemudian monyet dan lain-lain. Kemudian mereka berburunya secara kelompok. Jadi kalau di Baluran bahkan ini laporan masyarakat ada yang pernah berkumpul tuh sampai sekitar 30-an ekor. Padahal kan kalau yang di literatur atau penelitian atau di kamera trap itu sempat terdeteksi paling sekitar belasan gitu. Ini mungkin pas lagi ada kali ya, acara ngumpul-ngumpul sehingga sampai segitu banyaknya itu, atau mungkin yang lihat kurang cermat dalam penghitungannya itu. Home ring-nya dari mulai 12 sampai 105 km persegi, ini kayaknya home ring itu terkait juga pada saat barangkali kalau dia tidak pada saat reproduksi mungkin dia home ring-nya bisa jauh, tapi begitu lagi bersarang dia nggak akan jauh, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini yang berikutnya adalah ajak juga makan bangkai juga. Jadi kalau misalkan rusa diburu dan bangkai, mungkin itu juga kadang-kadang sisa dari macan tutul di Baluran mungkin berburu rusa, kemudian ini yang habiskan ajak biasanya. Kalau untuk bisa mendapatkan foto ajak itu biasanya yang penting ada bangkai atau binatang mati di situ, terus kemudian kita pasang kamera, biasanya dapat. Jadi atau yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan biasanya begitu ada keramaian ajak, biasanya kita tengok ternyata ada rusa roboh, ya udah kita pasang kamera di situ.
Nah, itu biasanya cara untuk mendapatkan video maupun foto pada saat ajak maupun macan juga pada saat berburu, kurang lebih seperti itu. Kesehatan ajak di Taman Nasional Baluran ini yang masih minim juga ya. Jadi makanya kadang-kadang kita mengidentifikasinya itu bekerja sama dengan Copenhagen Zoo ya. Jadi kita kebetulan ada kayak semacam ada internasional, lembaga internasional yang membantu di kami. Jadi mengidentifikasi yang kita pasang di tahun 2017 itu kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi di Baluran itu dibagi menjadi, bentar. Jadi di Taman Nasional Baluran itu dibagi menjadi grid-grid itu wilayahnya itu, atau kotak-kotak gitu ya, dengan luasan 1 kilometer persegi, kurang lebih seperti itu. Ini slide-nya sudah di distribusi 2017 peta ya. Nah, kurang lebih dibagi ada sekitar 338 kotaan seperti ini. Jadi ini untuk memudahkan penelitian-penelitian apapun yang dilakukan oleh Baluran, biasanya kita patokannya adalah grid atau kotak-kotak di petanya itu. Nah, yang warnanya merah, nah itu kurang lebih ajak ditemukan dalam jumlah yang agak banyak, kurang lebih seperti itu. Jadi hampir di sekeliling ini ya, di sekeliling Taman Nasional Baluran ada ajak. Ini kalau yang tengah itu gunung, cenderungnya memang berkurang. Untuk ini juga ada data yang lain ya, jadi ada yang bahkan punya kita sebenarnya untuk monitoring terutama banteng dan macan tutul itu punya data dari tahun 2015. Cuman kan yang terrekod di situ kan termasuk ajak juga gitu. Jadi ya data-data itu kadang-kadang bisa dipakai untuk satwa lain selain satwa prioritas untuk yang di Taman Nasional Baluran. Jadi ini kurang lebih distribusinya ya. Jadi kalau untuk yang kalau kita lihat layar itu samping kanan itu daerah Bekol itu. Daerah Bekol itu savana utama yang ada di Taman Nasional Baluran atau savana prioritas. Di situ rusanya banyak, ayam hutan, kemudian merak, itu kerbau juga banyak di situ. Jadi kemungkinan akhirnya predator juga ngumpulnya kurang lebih di situ ya, di bagian Bekol, di layar itu sebelah kanan. Lanjut. Nah, ini gambaran overlap antara ajak dengan rusa. Jadi kalau yang overlap itu yang warnanya biru ya, jadi yang warnanya biru. Kalau yang hijau itu ajak, kemudian yang warna oranye itu distribusi rusa, dan lokasi utama yang menjadi overlap itu di Bekol itu. Jadi kalau lokasi di overlap yang titik birunya banyak itu kurang lebih di Bekol dan sekitarnya. Berikutnya adalah peta yang menggambarkan overlap antara ajak dengan sesama ini ya, predator yang lain gitu. Nanti yang nah kalau untuk yang hijau itu distribusi macan tutul ya. Jadi macan tutul itu distribusinya terutama sampai yang ke tengah. Posisi tengah itu posisi gunung. Tetapi ajak dia cenderung yang di pinggir-pinggir. Artinya jarang yang ditemukan ajak sampai ke puncak gunung, kurang lebih seperti itu. Nah, slide berikutnya itu overlap antara ajak dengan kijang atau muncak. Ini kalau kijang dia hampir merata di Bekol sampai ke puncak juga ada, tapi tetap overlapnya kurang lebih yang banyak di daerah Bekol. Berikutnya kelimpahan satwa mangsa dan ajak. Dari sisi kelimpahannya
yang sangat merah itu berarti sangat melimpah, kemudian yang kotak-kotak ada grid kotak-kotaknya itu kecil itu, di situ kelimpahan ajaknya. Jadi kelihatan sekali bahwa tetap masih di kurang lebih Bekol dan sekitarnya. Nah, untuk populasinya, jadi populasi Halo Bapak, mungkin Bapak Endarto sedang terkendala sinyal, boleh ditunggu dulu ya teman-teman. oh itu sudah geser ya. Baik, ya di sini kayaknya sinyalnya bentar. Tolong jangan ditutup ya, sinyal enggak. Bentar ya, barusan pintunya ditutup, jadi sinyalnya langsung kadang-kadang hilang gitu. Di kita pernah memasang sampai 211 ini ya kamera trap. Bukan punya kita semua itu kamera trapnya, kadang minjem Puro, kemudian punya Copenhagen Zoo. Kendalanya banyak juga yang hilang. Jadi hilangnya itu karena gini ya, cenderung kan orang yang masuk ke baluran itu bisa saja orang yang nggak bertanggung jawab ya, mau berburu atau ya, illegal logging. Jadi begitu tahu bahwa ada kamera trap di situ, walaupun mungkin tidak dijual atau apa ya langsung dibuang ke apa-apa gitu. Itu kendalanya untuk kalau penelitian menggunakan kamera trap. Ini yang paling banyak bahkan ditemukan bukan yang di ini ya di Bekol ya, dalam koloni yang banyak itu malah di Labuan Merak. Kalau di peta tadi itu berarti kalau yang di Bekol ditemukan dalam berkelompok itu di grid 296 8 ekor. Ini populasi secara keseluruhan 44 ekor. Jadi kalau pernah ada laporan dari masyarakat bahwa pernah melihat sebanyak 30-an ekor, itu mungkin ya lagi ngumpul tadi itu, kurang lebih seperti itu. Tapi kemudian berikutnya pola aktivitas dan perilaku bersarang. Jadi pola aktivitas ajak menunjukkan ketergantungan terhadap lokasi sarang yang tinggi pada musim bersarang. Jadi biasanya kalau saat musim bersarang ajak tidak akan jauh-jauh memeringnya, kurang lebih di sekitar sarangnya itu sendiri. Kemudian lokasi lubang sarang terletak di daerah dengan habitat yang memiliki kualitas yang tinggi ya, yang memenuhi kebutuhan mereka akan tempat tinggal, air, makanan, dan melarikan diri dari predator. Kalau predator ini untuk yang di baluran sebenarnya belum pernah ditemukan ajak dimakan oleh macan tutul, belum pernah ditemukan. Berikutnya okupansi spasial. Ini sebenarnya ada penelitian dari kalau nggak salah mahasiswa ITB ya, kalau yang mungkin karena teknologi jadi mungkin dia memanfaatkan spasial. Jadi area okupansi ajak di Taman Nasional Baluran itu mencakup bagian tepi kawasan, biasanya di pinggir-pinggir, dan tidak mencapai daerah pegunungan dan kaldera di bagian tengah. Kalau di pinggir-pinggir itu daerahnya rata-rata kurang lebih bermangrove gitu untuk yang banyak ajaknya kalau di baluran. Kemudian variabel ekogeografis memiliki hubungan kuat dengan okupansi spasial ajak Taman Nasional ya ketinggian itu tadi. Jadi variabelnya kuat ya. Kalau ketinggian itu mempengaruhi keberadaan ajak. Kalau variabel yang kuat okupansi ke teman dekat itu ini guyon ya sedikit. Itu biasanya variabelnya juga ini, bukan cuan tapi cuan al minus, bukan cuan alpinus. Jadi kalau uangnya sedikit ya mempengaruhi ya okupansi ke teman gitu kurang lebih seperti. Berikutnya luas area Taman Nasional Baluran yang merupakan habitat sesuai bagi ajak sekitar 8.874 hektaran atau banding dengan 35,5% luas total kawasan, dan keberadaan ajak dipengaruhi oleh aktivitas manusia terutama yang mencari HPK. Jadi rata-rata yang di titik-titik keberadaan sarang ajak itu memang di situ jarang dilewati oleh manusia, kurang lebih seperti itu. Lanjut.
ini distribusi titik kehadiran ajak pada peta kesesuaian habitat ajak yang telah diklarifikasi ulang ini dari hasil penelitian kalau nggak salah ini yang ITB yang spasial tadi. Di habitat yang sesuai rata-rata yang di pinggir yang warnanya hitam. Di pertengahan itu habitat marginal, artinya tidak kurang sesuai juga, dan untuk yang di ketinggian dinilai habitat kurang sesuai. Berikutnya peta distribusi mangsa utama ajak dan sumber air di Taman Nasional Baluran. Jadi kalau yang titik putih itu kehadiran rusa. Jadi yang putih-putih itu kehadiran rusa, kemudian titik yang biru itu kehadiran kijang, kemudian titik yang merah itu kehadiran babi hutan, kemudian yang biru muda itu sumber air ya. Jadi ini kurang lebih artinya di Taman Nasional Baluran relatif merata untuk distribusi mangsa utama ajak. Jadinya kalau tidak ada gangguan, kita belum terlalu khawatir terhadap kelestarian keberadaan ajak di Taman Nasional Baluran. Dilanjut, ada peta distribusi titik kehadiran ajak juga ini, kehadiran ajaknya di Taman Nasional Baluran. Jadi kebanyakan di pinggir-pinggir ya, di pinggir-pinggir kawasan. Jadi kalau yang di pinggir yang warna biru itu kan mangrove, nah, itu di daerah-daerah bermangrove biasanya ditemukan dalam jumlah yang banyak, terutama di kehadiran ajak. Berikutnya distribusi ajak kalau kita coba bandingkan ya di tahun 2017 ini dan data tahun 2015 kurang lebih seperti ini kehadiran ajaknya. Kemudian yang selanjutnya sebagai penutup, yang terakhir bahwa intinya Baluran sesuai hasil penelitian-penelitian tadi rata-rata menyarankan agar Taman Nasional Baluran itu lebih untuk melakukan perlindungan pada habitat ajak, terutama pada titik-titik mereka membuat sarang. Jadi, nah akhirnya atas rekomendasi itu ya memang biasanya jarang dilewati orang, kemudian di situ kita melakukan pengamanan saja, artinya agar orang tidak menjangkau daerah-daerah tersebut. Jadi demikian mungkin barangkali ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalau yang tertarik meneliti tentang ajak ya kami sangat welcome sekali. Apa yang saya sampaikan sekali lagi tentunya sebatas apa yang saya bisa ya. Jadi nanti kalau Ibu masih di sini, tadi Bu Bibit ya mohon membantu menjawab pertanyaan seandainya nanti ada diskusi lanjutan. Terima kasih Mbak Moderator. Baik, terima kasih banyak Bapak Endarto atas penyampaiannya. Wah, gimana nih teman-teman? Materi yang disampaikan sangat menarik dan insightful, bukan? Kita jadi tahu nih gimana ciri khusus dari ajak, kemudian populasi ajak di Taman Nasional, bahkan kita juga tahu status konservasinya gitu. Nah, pasti teman-teman masih penasaran kan tentang ajak, oleh karena itu kita akan buka sesi diskusi. Namun sebelumnya saya ingatkan kepada seluruh peserta, dipersilakan untuk mengisi link presensi yang telah disediakan panitia di kolom chat. Silakan mengisi link presensi. Baiklah, saya buka sesi diskusi. Nah, sesi diskusi ini akan terbagi menjadi beberapa termin. Untuk termin pertama itu terdiri dari 3 pertanyaan. Mungkin saya ingatkan kembali bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengetik nama, _pertanyaan, atau boleh langsung menekan fitur raise hand, lalu nanti saya persilakan untuk menghidupkan mikrofon. Dipersilakan untuk peserta yang ingin bertanya, karena nanti bakal ada giveaway ini dari Bapak Endarto. Oke, sudah ada yang raise hand. Dari IPB Kadean. Untuk Kadean dipersilakan untuk on mic, Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Dean Darla dari IPB, biasa dipanggil Dean. Mohon maaf saya tidak menyalakan kamera karena jaringan di rumah kurang baik. Pertanyaan saya adalah, apakah pernah ditemukan ajak dalam
kondisi sakit dan bagaimana ya kalau misalnya ditemukan dalam kondisi sakit itu apakah diobati atau apa penanganan medisnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dean atas pertanyaannya. Bagaimana Bapak? Mau langsung jawab atau ditampung dulu, Pak? Boleh langsung saya jawab. Jadi waktu teman-teman mengidentifikasi kesehatan ajak dari sisi dengan cara melihat foto ya, foto di kamera trap yang tertangkap atau video trap yang tertangkap itu memang ada pernah ditemukan satu kondisi kayak bulunya itu kayak terteraput gitu. Jadi posisinya warnanya harusnya kan ajak misalkan di tubuhnya itu warnanya coklat, ini kebuka jadi kayak putih. Tetapi teman-teman meyakini bahwa itu sudah bekas luka yang sembuh gitu. Jadi makanya di fotonya itu terlihat ada kayak bulu putih yang harusnya coklat. Jadi pada waktu itu akhirnya tidak ada penanganan lebih lanjut gitu ya. Nah, ini memang kesulitannya kalau ini ya, kalau memang benar-benar terjadi dan ketahuan ada yang sakit ini, karena ini hewan liar dan cara mereka kan berkelompok, pasti temennya banyak nih gitu kan. Kita nangkep aja kan kadang-kadang takut. Cuman yang kalaupun itu terjadi ya kemungkinan kita akan coba membuat kayak semacam jebakan untuk di mana kemungkinan keberadaan ajak itu. Jadi nanti setelah itu mudah-mudahan misalkan ketangkep, kan namanya di depan liar kadang-kadang sulit juga, dan kalau tangkap ya nanti diobati atau bahkan di rescue lebih lanjut kurang lebih seperti itu. Tapi selama ini masih belum ditemukan yang sampai teridentifikasi benar-benar sakit. Nah biasanya kita juga menemuinya justru malah kadang-kadang tinggal tulang-tulangnya gitu saja kurang lebih seperti itu. Dan selama ini untuk tes kesehatan dari feses masih relatif baik gitu ya. Itu mungkin ya buat Mbak Dian. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Bagaimana Kak Dean, apakah sudah terjawab? Sudah cukup terjawab. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Terima kasih juga, Asna. Ya, sama-sama. Terima kasih. Mungkin untuk peserta lainnya yang ingin bertanya, boleh menuliskan pertanyaannya di kolom. Sudah ada Kak Ina. Untuk Kak Ina dipersilakan untuk unmute. Baik, terima kasih MC. Saya izin bertanya, Pak. Apakah ajak ini ada pernah kasus konflik dengan masyarakat sekitar Taman Nasional Baluran? Lalu kan semakin ke sini tren pemeliharaan satwa liar itu semakin meningkat ya, Pak. Apakah pernah ada kasus di mana si ajak ini menjadi korban dari pemeliharaan satwa liar atau mungkin perburuan ilegal? Terima kasih. Terima kasih. Kalau konflik sampai orangnya misalkan benar-benar menuntut ke Baluran gitu ya, atau minta ganti rugi dan sebagainya memang belum pernah. Cuman bahwa ayamnya kecuri oleh ajak itu memang pernah terjadi. Jadi misalnya ada lokasi khususnya untuk yang di daerah berbatasan dengan Desa Wonorejo, tapi itu sangat dekat sekali ya dengan pemukiman masyarakat. Nah di situ biasanya ya hanya sekedar melapor saja, ya mafhum saja. Jadi solusinya ya mereka agar bikin kandangnya yang lebih rapat dan sebagainya, biasanya seperti itu. Bahkan kadang-kadang masyarakat tuh curiganya nih jangan-jangan tidak ajak juga nih, macan juga, kurang lebih seperti itu. Makanya tapi itu kasus itu relatif jarang terjadi ya. Cuman memang pernah ada laporan bahwa ini ayam saya kayaknya ajak ini gitu. Jadi tapi masyarakat ya memahami bahwa memang kalau tinggal berdekatan dengan kawasan konservasi memang ada risiko-risiko itu gitu ya. Jadi alhamdulillah lewat pendekatan, lewat penyuluhan tidak sampai kepada konflik, tetapi bahwa ada kejadian ayam masyarakat dimakan itu sudah ada. Ini kurang lebih seperti itu. Nah, kalau tren pemeliharaan satwa liar, seingat saya pernah ada yang cerita, karena itu sudah dulu sekali. Jadi memang pernah ada coba yang mendapatkan anak dari ajak terus dibawa pulang, tapi nggak lama kemudian mati dia di peliharaannya itu. Artinya nggak sempat sampai
dalam waktu yang lama terus sampai menjadi benar-benar binatang peliharaan, tidak sampai. Nah, kesininya ya karena itu memang dilarang ya nggak kita perbolehkan untuk memelihara satwa liar. Bahkan kalau untuk yang sering masuk-masuk ke tempat masyarakat itu bukan ajak, rusanya itu. Jadi rusa masuk ke kebunnya masyarakat itu. Ya. Tapi kembali lagi bahwa kita melalui pendekatan memahamkan bahwa memang kita berdekatan ya memang ada risiko-risiko itu, makanya yang paling efektif sebenarnya ya pemagaran dari ladang-ladang mereka. Biasanya kan untuk di seputaran Baluran ladang-ladangnya tidak terlalu luas ya untuk yang di Desa Wonorejo itu. Nah, yang agak luas itu memang punya ini PTPN 11 kalau nggak salah ya, di situ ada perkebunan tebu, itu masuk ke situ. Nah, kalau kita berurusan dengan perusahaan itu relatif lebih mudah lah untuk hanya dibanding dengan masyarakat. Karena masyarakat kan kadang-kadang udah ayamnya ini mau lebaran, ayamnya beberapa ekor dicuri ajak, itu ya wajar saja kalau mereka protes ya, tapi pada dasarnya selama ini masih bisa ditangani. Demikian Kak Ina ya, terima kasih. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Bagaimana Kak Ina, apakah sudah cukup Kak? Sudah cukup jelas, terima kasih Bapak. Terima kasih. Oke, untuk termin 1 terakhir ini ada dari Foriza Sofia. Pertanyaan seperti ini Pak. Permisi Pak Endarto izin bertanya, apa saja predator yang paling mengancam populasi ajak Pak? Terima kasih. Silakan Bapak boleh langsung dijawab Pak. Oh sorry, ya selama ini saya belum diskusi dengan teman-teman dan sebagainya. Ada ajak yang dimangsa baik oleh macan tutul ya. Di sini kan predator yang besarnya macan tutul maupun ular. Jadi kalaupun dia dimangsa itu oleh dua predator itu. Yang pertama adalah macan tutul, yang kedua adalah ular piton. Terutama khususnya kalau ular piton biasanya untuk yang anakan misalkan itu ya. Kalau yang macan tutul itu besar pun biasanya bisa. Cuman kemungkinan kejadiannya kayaknya kecil mungkin ya untuk yang mempredatori ini ya, karena tadi dia kalau macan tutul kan jarang berkoloni, tapi kalau ajak itu berkoloni. Jadi ajak itu kalau misalkan udah ngebet makan gitu ya, itu walaupun ada pengunjung, ada orang itu tetap aja dia ngejar rusa itu, kejar-kejar terus gitu. Nah, kadang-kadang kalau pas lagi apa ya ada pengunjung malah seneng tuh biasanya, antara seneng sama takut itu juga gitu ya, karena dia ngejar-ngejar rusanya. Dan kalau malam hari itu biasanya dia berburunya pada saat terang bulan. Jadi kan pada dasarnya ajak itu kan kalau gelap dia susah untuk berburu. Nah, pada saat terang bulan, naluri dari rusa itu sendiri kayaknya sudah paham. Jadi begitu dikejar ajak itu dia larinya pasti ke petugas, ke penginapan atau ke kantor, ke pos jaga gitu. Nanti itu di sekitar itu. Bahkan kadang-kadang kaca itu sampai ditabrak oleh rusanya. Nanti kalau sudah dekat-dekat itu kan ajak nggak terlalu berani tuh kalau ada petugas. Ini kurang lebih untuk perilaku berburu ini ya, perilaku berburu ajaknya, kemudian sama perilaku satwa mangsanya itu, dia mendekat ke manusia, jadi kayak semacam mencari pertolongan gitu ya. Sebenarnya kalau di alam kan peristiwa makan-memakan itu sesuatu yang lazim, artinya kan yang biasa. Cuman tetap aja kita petugas kadang nggak tega kayaknya. Kalau ngelihat rusa dimakan ajak itu kayaknya tetap aja nggak kita, padahal itu memang sudah rantai makanannya kadang-kadang seperti itu. Jadi kemungkinan besar predator utamanya ya itu macan sama ular piton. Demikian Kak Sofia tadi ya. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Bagaimana? Foriza, apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih. Baik, langsung saja kita ke termin 2. Bagi peserta yang masih ingin bertanya, boleh langsung menekan fitur raise hand atau boleh menulis di kolom chat dengan format nama _ pertanyaan. Silakan ya. Sebelum Mbak moderator,
Ya, Bapak? Sebelum sesi kedua nih saya mau buat ini ya, giveaway nih. Boleh, Bapak. Nah, giveaway-nya nanti cepet-cepetan ngetik di kolom chat. Ini yang pakai laptop atau komputer lebih diuntungkan nih. Kalau HP kadang-kadang agak susah ngetiknya. Jadi silakan diketik cepet-cepetan ya. Mulai sekarang nama Latin dari Ajak. Oke, baik, Bapak. Wah, sudah ada yang jawab nih, Pak. Berarti langsung copy paste tuh kalau ada yang jawab. Sudah pertama nih, Pak. Dari IPB. Oke, iya. Buat Kak Lesti ya, ada kaos baluran nanti. Terima kasih. Silakan hubungi nanti tuh. Yang biasa dapet ke saya itu Mas Naufal ya. Nanti Mas Naufal minta tolong mesti dikirim kemana. Ini Mas Naufal ini kalau dilihat sepintas tuh mirip Kilub, yang nyanyi mundur alon-alon. Oke, lanjut yang sesi kedua, monggo silakan. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin untuk peserta yang masih ingin bertanya, masih dibuka sesi diskusinya untuk termin 2. Boleh langsung raise hand atau menuliskan pertanyaan dengan format nama _ pertanyaan. Dipersilakan. Oh, sudah ada nih Bapak di kolom chat dari Retno. Pertanyaannya, tadi sempat disinggung mengenai kesehatan melalui feses. Terkait tersebut, bertanya, apakah ada jadwal rutin terkait pemeriksaan tersebut, dan apa saja hal yang biasanya dapat diidentifikasi melalui feses tersebut? Terima kasih. Seperti itu, Pak, pertanyaannya. Baik. Iya, ini harusnya ada Copenhagen Zoo di sini. Jadi, biasanya kita kalau ada kasus-kasus penyakit, kebetulan yang punya dokter hewan itu di Copenhagen Zoo. Untuk sekarang Copenhagen Zoo itu sekarang masih punya program untuk pelepas liaran babi kutil ya. Jadi babi itu sebenarnya kan mangsa dari ini juga, mangsa dari adab juga. Dan untuk di Taman Nasional Baluran diperkirakan untuk udah punah. Yang dulunya ada babi kutil punah, sekarang mau coba dirilis kembali. Jadi mendatangkan babi kutilnya dari Bojonegoro, dari Cikananga, sekarang dihabituasi, dalam waktu dekat akan dilakukan rilis, mudah-mudahan bisa berkembang biak. Ini salah satu usaha mengkonservasi ajak ya, dengan menyiapkan ininya, makanannya. Nah, terkait dengan pemeriksaan feses, kita tidak melakukannya secara rutin, benar-benar dijadwal, itu tidak. Biasanya kita melakukannya dengan metode 8+1, 9. Dengan ya, situasional aja maksudnya. Tidak terjadwal secara khusus, terutama kalau misalkan ada kasus-kasus untuk di beberapa tempat ada kejadian penyakit, misalkan ada kematian babi liar, apa ya lupa saya, terkait dengan penyakit babi yang banyak mati, babi-babi di alam gitu. Nah, itu biasanya sekaligus dilakukan pengecekan terhadap feses. Nah, yang diperiksa apa saja dan sebagainya itu saya nggak terlalu paham gitu ya. Yang jelas mungkin beberapa indikator, mungkin cacing, mungkin penyakit-penyakit yang lain yang terutama yang kira-kira berpotensi untuk membahayakan koloni. Jadi menyebarnya itu kuat, menyebabkan kematian tinggi ke koloni ajaknya maupun ke hewan lain, ke penularan ke hewan lain. Kalau dari sisi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kita setiap tanggal 1 awal bulan itu wajib melaporkan kondisi kesehatan satwa liar kalau ada kejadian-kejadian yang sakit tadi. Khusus untuk kalau ada kematian, itu tidak harus menunggu tanggal 1. Pada saat itu juga harus dilaporkan ke pusat. Tentunya hasil visumnya itu kita sampaikan ke pusat. Nah, kalau dirasa itu nanti akan membahayakan, biasanya tim dari pusat akan turun untuk melakukan asistensi atau melakukan supervisi terkait dengan penanganannya. Tapi untuk yang di Taman Nasional Baluran, alhamdulillah sampai sekarang masih belum terlalu membahayakan ya. Saya kemarin baru dapat laporan penelitian
tentang kesehatan rusa. Jadi yang diperiksa itu antara lain fesesnya dan sebagainya. Saya belum membaca detail apakah di situ ada rekom-rekom tertentu. Kemungkinan tidak ada yang terlalu membahayakan ya, karena biasanya kalau laporannya itu agak membahayakan, biasanya laporannya akan khusus. Ini kan dikirim berupa surat kemarin dan saya belum membaca laporan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Mbak Retno ya. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Bagaimana Retno, apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, terima kasih. Ada pertanyaan lagi Bapak dari IPB, M. Hafiz Rizky Ginting. Pertanyaannya, ajak kan merupakan hewan yang hidup berkelompok dan punya beberapa kelompok berbeda di daerahnya. Nah, apakah pernah tercatat konflik antara kelompok ajak di TN Baluran? Oh, mungkin ini pertanyaan hampir sama dengan pertanyaan Kak Ina tadi, Bapak. Ya, kalau yang saya lihat nggak pernah ini ya ada konflik antara satu kelompok dengan kelompok ajak. Yang saya lihat demikian, mungkin memperebutkan wilayah atau sarang atau mungkin betina. Saya belum menemukan itu. Mungkin karena koloninya itu atau jumlah 44 populasi di Baluran itu mungkin belum terlalu banyak gitu ya, dengan luasan sekitar 25.000 hektar lebih dan dengan jumlah pakan yang melimpah. Jadi di Baluran itu rusanya itu melimpah, artinya sumber pakan bagi ajaknya itu sendiri melimpah. Jadi kalau bisa merobohkan satu rusa saja mungkin bisa dimakan rame-rame, kurang lebih seperti itu ya, bahkan nggak habis sampai busuk dan sebagainya. Itu berarti kan mungkin faktor itu yang menjadikan akhirnya belum ada konflik. Nah, saya juga heran yang laporan masyarakat itu bahwa pernah menjumpai ajak sampai sekitar 30-an ekor, itu berarti kan berteman mereka kalau ngelihat itu ya. Tapi nah itu mungkin hal-hal yang itu kita masih kurang informasi, makanya kenapa saya memberanikan diri untuk menjadi narasumber di sini, sebenarnya ingin promosi juga, ayo dong penelitian di kami tentang ajak atau satwa liar yang lainnya. Kurang lebih seperti itu nih Mas Hafiz. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Bagaimana Kak Hafiz, apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, terima kasih. Mungkin untuk termin 2, satu pertanyaan lagi. Bagi peserta yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand atau mengetik nama _ pertanyaan di kolom chat. Dipersilakan. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ya jangan-jangan nunggu saya yang bertanya supaya ada giveaway lagi. Sudah ada nih Bapak, dari Pak Nurul. Izin bertanya, sebelumnya sempat disinggung jika penelitian mengenai reproduksi ajak masih sangat jarang dilakukan. Sehingga, apakah ada faktor yang menghambat penelitian itu dilakukan? Seperti itu, Bapak. Ya, kurang tahu juga ya. Artinya kan memang, apalagi mungkin kalau cewek yang nggak tahu, lebih takut lagi atau jangan-jangan cowoknya yang lebih takut kalau meneliti ajak, bahkan sampai penelitian reproduksi. Karena biasanya kan naluri hewan kalau dalam rangka reproduksi itu dia lebih agresif dan sebagainya. Artinya memang kenapa kok nggak ada lah, itu memang agak susah jawabnya juga. Artinya mungkin faktor-faktor itu ya. Jadi karena ketertarikan meneliti itu kan mungkin kan berbanding juga dengan takutan terhadap objek yang diteliti. Ajak kan tadi ya berkelompok, wanine ini keroyokan gitu. Jadi beraninya keroyokan. Dia bergerombol banyak. Kemudian daerah untuk bersarangnya itu sangat tersembunyi. Jadi sarang ajaknya itu sangat tersembunyi. Kemudian kalau dalam saat musim bersarang didekati misalkan, nah itu akhirnya faktor-faktor untuk meneliti reproduksinya itu mungkin nanti coba konsultasi dengan dosen-dosen pembimbing memungkinkan nggak untuk melakukan penelitian reproduksi dari ajak gitu ya. Penelitian reproduksi kan nanti penting juga kaitannya dengan konservasinya gitu. Misalkan harus ditangani bagaimana nih kalau memang populasinya menurun dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Bagaimana Kak Nurul, apakah sudah terjawab pertanyaannya Kak? Sudah, terima kasih. Mungkin satu pertanyaan lagi boleh Pak? Boleh, silakan.
Ya, untuk yang ingin bertanya, oh ini Kak Noval, Pak ingin bertanya Pak. Oh, ya. Silakan Kak Noval, langsung on mic. Baik, bismillah, Assalamualaikum Pak Endarto. Salam. Ya, izin bertanya Pak, mungkin terkait, tadi kan kita ketahui juga ya, ajak itu kan untuk status IUCN itu udah termasuk endangered gitu ya, sudah termasuk langka gitu ya, dan bagaimana upaya dari Taman Nasional Baluran gitu untuk menambahkan populasi ajak ini gitu, apakah ada program seperti program breeding atau bagaimana gitu, atau rusanya ditambahkan, atau mungkin gimana gitu Pak, mungkin bisa dijelaskan, terima kasih. Baik, ya, terima kasih. Kalau tadi sudah saya sampaikan yang ini ya, usahanya yang bagaimana kita melakukan pengawasan yang lebih intensif untuk daerah-daerah yang diduga merupakan daerah mereka untuk bersarang, terutama ya pada saat fase melahirkan atau beranak, kurang lebih seperti itu. Itu salah satu caranya. Kalau secara visual, jadi kita memang tidak menghitung secara khusus, tetapi kadang-kadang perhitung kita yang setiap tahun rutin melakukan penelitian populasinya itu banteng sama macan tutul dengan cara memasang kamera trap di beberapa tempat. Nah, tetapi satwa-satwa yang lain itu juga kecatat, termasuk ajak. Jadi selama ini kita masih sering menemukan ajak itu ya secara visual, tapi secara data memang tidak diolah secara khusus. Artinya untuk menambah populasi masih belum, jadi masih belum mengarah ke situ gitu ya. Jadi kalau kaitannya dengan untuk menambah populasinya, tapi bahwa keberadaan ajak secara umum masih lestari di Baluran, kurang lebih seperti itu yang di Baluran ya. Saya nggak tahu untuk yang di tempat-tempat lain, dan kejadian pernah keluar mengambil ayam masyarakat itu sendiri kan merupakan apa ya, salah satu indikasi bahwa mungkin barangkali di dalam banyak mangsa kok, rusa dan sebagainya kok masih keluar, itu berarti kan ajaknya masih ada atau bisa dikatakan masih lestari gitu ya. Mungkin dengan nangkap ayam di kandang lebih mudah bagi ajak. Kadang-kadang ada yang lapor masyarakat kakinya aja yang hilang itu ayamnya itu karena di dalam kandang dari bawah gigit, kurang lebih seperti itu. Jadi kita masih masih berprasangka baik bahwasanya di Baluran untuk ajak masih lestari, itu Mas Noval ya. Nah, ini untuk untuk yang bertanya tadi, saya ngasih giveaway salah satunya ya. Nah, saya pilih ini keputusan pembicara tidak bisa diganggu gugat. Hadiahnya berupa tumbler Baluran, lumayan bagus, agak tapi nggak terlalu bisa nahan panas. Tadi kaitannya yang ada konflik, yang bertanya kaitannya ada dengan konflik dengan masyarakat itu ya, itu yang dapat tumbler dari Baluran. Kalau nggak salah, Ina kalau nggak salah. Nanti Noval kebagian ininya aja, kirim alamatnya ke saya. Iya. Baik. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin sesi diskusi kita dapat cukupkan karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sudah antusias bertanya dan mengikuti diskusi pada kali ini. Terima kasih juga untuk Bapak Endarto atas jawabannya. Sebelumnya Pak, dari Satli juga ada hadiahnya untuk penanya terbaik. Mungkin Bapak boleh pilih satu lagi Pak, penanya terbaiknya. Satu lagi ya? Iya Pak. Aduh, jadi bingung tadi nyiapkan satu orang nih. Karena ini kaitannya dengan ini ya, penyakit ini, kedokteran hewan barangkali kayaknya yang nanya tentang ajak dalam kondisi sakit tadi tuh, yang siapa ya? Kak Dean kayaknya. Ya, Kak Dean, Bapak. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin untuk para pemenang nanti bisa menghubungi panitia atau nanti panitia langsung chat secara personal. Terima kasih Bapak atas jawabannya, untuk peserta juga karena sudah antusias dalam sesi diskusi pada kali ini. Saya memohon kepada peserta untuk tetap berada di ruangan Zoom karena nanti akan ada sesi diskusi, sesi kuis. Jadi tetap berada di Zoom ya teman-teman. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan kuliah umum pada hari ini.
Ajak atau Huan alpinus merupakan hewan yang endemik Indonesia memiliki status konservasi endangered atau terancam punah. Nah, di Indonesia ajak memiliki persebaran dari Jawa Timur hingga ke Sumatera. Beberapa ciri dari ajak diantaranya adalah berburu secara berkelompok, memangsa herbivore terutama rusa, kemudian bersarang di daerah berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian mereka juga memiliki rentang wilayah seluas 12 sampai 105 km persegi. Untuk kesehatan ajak di Taman Nasional Baluran dipantau dengan kamera jebak dan pengecekan feses. Kemudian distribusi dan daerah okupansinya menunjukkan bahwa habitat sesuai ajak di Taman Nasional Baluran mencakup bagian tepi kawasan dan tidak mencapai daerah pegunungan dan juga kaldera di bagian tengah. Mungkin seperti itu kesimpulan dari kuliah umum pada hari ini. Terima kasih Bapak Endarto, kemudian juga peserta yang sudah memperhatikan materi dengan baik. Kemudian selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat cenderamata kepada Saudari Fajrina Aliani, saya persilakan. Kemudian untuk panitia yang bertugas, silakan diambil alih untuk dokumentasi. Baik, berikut sertifikat sebagai tanda cenderamata dari kami kepada Bapak. Terima kasih Bapak Endarto, semoga kita dapat bekerja sama lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Saya izin mengambil alih untuk sesi dokumentasi. Apakah sudah siap? Kalau sudah siap, langsung saya ambil ya. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada MC. Baik, terima kasih panitia. Kemudian terima kasih juga Kak Ina dan Pak Endarto. Nah, setelah mendengarkan penyampaian materi tadi, kita juga sudah diskusi tanya-jawab. Selanjutnya kita akan melaksanakan kuis nih teman-teman melalui kuisis. Mungkin teman-teman boleh menyiapkan dulu aplikasinya, lalu join dengan kode yang nanti disiapkan oleh panitia ya. Dipersilakan untuk peserta join kuisis. Karena nanti juga bakal ada hadiah nih untuk pemenangnya. Mungkin boleh dipersiapkan dulu kuisisnya. Kemudian saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang ingin join kuis, diharapkan untuk menggunakan nama asli ya. Atau sesuai saja dengan format nama Zoom-nya, asal instansi _ nama. Ini kodenya sudah ada di layar, di kolom chat juga, boleh langsung join. Mungkin kita tunggu sampai pukul 11.00. Silakan. Ayo teman-teman, masih 45, mungkin boleh join lagi karena ada hadiahnya nih untuk pemenang kuis. Silakan join.
Ayo teman-teman, masih 3 menit lagi. Boleh join kuisisnya. Ayo yang belum join ditunggu 2 menit lagi. Soalnya gampang kok terkait dengan materi tadi. Satu menit lagi yang masih mau join boleh ya teman-teman. Sudah jam 11, mungkin untuk panitia yang bertugas dipersilakan untuk dimulai kuisnya. Selamat mengerjakan kuis.
Selamat untuk pemenang kuis. Tadi pemenangnya jadi Kak Ikna ya dari IPB. Mungkin untuk pemenang kuis tadi nanti bisa menghubungi panitia ya, nanti dikontak. Kemudian yang tadi dapat giveaway juga Kak Lesti dan Kak Ina, nanti kirim alamatnya ke Kak Noval ya. Terima kasih. Oke, tadi kan kita udah kuis, terus udah ada diskusi tanya jawab. Nah, nggak kerasa kita udah mencapai di penghujung acara. Namun sebelum ditutup, mari kita berfoto bersama sebagai dokumentasi dari kegiatan pada hari ini. Mungkin bagi peserta yang belum menyalakan kamera dan tidak terkendala, dipersilakan untuk menyalakan kamera. Kita foto bersama. Mungkin untuk panitia juga bersiap-siap yang mengambil alih sesi dokumentasi. Teman-teman masih banyak nih yang belum on cam. Dipersilakan. Mungkin Bapak Endarto juga boleh, kalau Bapak masih di room, Pak, untuk on cam kita foto bersama. Bagaimana, apakah masih ada yang ingin menyalakan kamera? Dipersilakan ya untuk peserta semuanya. Mungkin sudah, kepada panitia yang bertugas, saya persilakan. Terima kasih MC, saya ambil alih ya. Bagi peserta yang masih bisa menyalakan kamera, dipersilakan ya. Baik, sepertinya beberapa terkendala jaringan, jadi langsung saya ambil aja ya untuk sesi dokumentasi. Di sini ada 4 slide, saya ambil slide pertama. Kepada Bapak Endarto juga bisa on cam ya, Pak? Saya ambil ya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Dan slide terakhir. Slide keempat. 1, 2, 3. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih panitia. Sebelumnya, sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali untuk para peserta untuk mengisi link presensi yang nantinya akan dikirimkan lagi oleh panitia di kolom chat. Nah, karena tadi sudah dokumentasi menandakan bahwa kita sudah berada di penutup acara. Selesai sudah acara kuliah umum kita untuk Cluster Wide Carnivore Himpersata Liar pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Endarto atas materinya yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapak. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah sangat berantusias pada siang hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat dan dapat kita aplikasikan di masa depan. Terima kasih semuanya. Saya Santa Risa, mewakili seluruh panitia yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Sampai jumpa di acara kuliah umum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih.
Udah panitia semua kan? Udah. Ayo gaskan Nisa.